Halo teman-teman bola, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Program Bola Official. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita, yaitu para pelatih dari program bola. Kita akan bicarakan mengenai bagaimana sepak terjang mereka di dalam program bola, dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman yang berharga buat mereka selama melatih atau bergabung dalam program bola ini. Baik, kalau begitu teman-teman bola, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita akan panggilkan pelatih pertama kita atau coach pertama kita, yaitu Coach Michael. Saksikan ya. Oke teman-teman bola, saat ini di samping kanan saya sudah hadir salah satu coach yang tergabung atau ikut melatih di program bola, namanya Coach Michael. Selamat siang apa pagi? Selamat siang. Siang, iya. Selamat siang Coach Michael. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik teman-teman, kita akan ngobrol banyak sama Coach Michael tentang bagaimana dia bisa bergabung di program bola ini, kemudian apa saja yang sudah dikerjakan, bagaimana melatihnya, kemudian pengalaman apa saja yang beliau dapat ya. Nah, Coach Michael sendiri mungkin bisa sedikit ceritakan kesibukan Coach Michael sedikit, terus habis itu bagaimana kemudian Coach Michael bisa terlibat nih di dalam program bola ini. Awalnya saya sebagai karyawan swasta ya di salah satu TV nasional. Semenjak resign setelah 3 bulan, lalu saya berpikir buat mencoba pelayanan lah istilahnya. Sebelumnya juga ikut beberapa kali sama ibu, tapi cuma di gereja aja gitu. Terus saya lihat di website ada kesempatan buat pelayanan di kampus Diakonia Modern. Gitu kan. Oke, jadi tahu ada kesempatan untuk bisa melayani di program bola itu melalui websitenya Yayasan KDM ya? Ya. Gitu. Oke. Nah, setelah melihat ada iklan tersebut, lalu bagaimana kemudian Coach Michael memutuskan untuk kayaknya boleh nih coba untuk bisa melayani tapi di bidang olahraga begitu? Awalnya sih kurang percaya diri ya Kak Jess ya. Karena saya nggak ada background di olahraga sendiri, terus belum pernah juga tahu bahwa akan pelayanan di kondisi anak-anak yang spesial lah gitu ya Kak Jess. Jadi sempat diskusi juga sama orang tua di rumah, tapi akhirnya coba memberanikan diri buat pelayanan di KDM. Oke, jadi awalnya sempat bimbang gitu kan, ada keraguan ini bergabung atau enggak gitu. Kemudian memantapkan diri akhirnya. Iya. Ya, dan kalau boleh tahu sekarang sudah berapa lama berarti bergabung dengan program bola ini sebagai pelatih? Mulai bergabung awal 2019 ya Kak, jadi hampir 2 tahunan. Oke, sudah hampir 2 tahun ya dari awal tahun 2019. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang mendorong Coach Michael untuk kemudian mantap, coba aku mencoba kesempatan ini gitu? Yang bikin mantap motivasinya ya karena saya sedikit banyak pengen lah gitu jadi bagian perubahan positif anak-anak muda di Indonesia. Oke, mau ambil bagian berkontribusi ya dalam membina, membantu anak-anak muda jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Selain itu juga memang saya sendiri juga mau mencoba untuk belajar menjadi pengajar atau pembina gitu ya Kak Jess ya, untuk anak-anak yang spesial. Ya. Spesial ini artinya memang mereka punya kebutuhan-kebutuhan khusus gitu ya, yang kita mesti coba bantu untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Untuk saat ini Coach Michael melatih di area mana saja ya untuk program bola? Saya dikasih kesempatan buat melatih di
daerah Klender itu Yayasan Budaya Mandiri sama SA Tambak dari Jakarta Pusat. Oke. Jadi sebenarnya melatih di 2 tempat tersebut ya, adik-adik dari Budaya Mandiri dan Sahabat Anak Tambak Jakarta Pusat. Baik. Coach Michael sendiri sejauh ini bagaimana Coach Michael sebenarnya melihat program bola, kayak misalnya apa sih sebenarnya potensi yang bisa digali lebih kayak gitu, dan apa sih sebenarnya tujuan atau goals dari program bola ini yang Coach Michael tahu gitu? Saya lihat program pas awal-awal ikut di program bola ini merasa satu kebanggaan ya, satu achievement sendiri sih buat saya sendiri, karena berbeda gitu sama akademisi bola yang lain. Ini benar-benar ngasih pengalaman baru buat saya. Program bola ini goalsnya menurut saya sesuai gitu sama misi yang saya memang, misi dan motivasi saya awal ikut di program bola gitu. Jadi nggak cuma belajar tentang bolanya, tapi belajar juga tentang pengembangan soft skill dan moral anak-anak. Oke. Dan tadi sempat disebut ini tuh berbeda loh dari akademi gitu kan, ataupun klub futsal gitu. Nah, kalau boleh tahu lebih spesifik, Coach Michael ngerasa perbedaan program bola ini dengan akademi atau klub futsal yang lainnya itu apa gitu? Program bola tuh nggak cuman anak-anak, nggak cuman latihan futsal ya di lapangan, tapi anak-anak juga dilatih supaya menjadi pribadi yang positif secara mental, attitude, dan karakter anak-anak di luar lapangan. Nah, kalau gitu ya kita bukan berarti akademi lain itu nggak bagus gitu ya, bagus juga gitu, cuman memang tujuannya mungkin berbeda gitu kan. Tapi bagaimana kemudian Coach Michael nih menyambungkan antara tadi bagaimana menemukan moral atau karakter yang positif, sikap mental yang positif di anak-anak dengan cara melatih di lapangan. Karena kan kadang-kadang gimana bisa nih ngelatih teknik ini gitu, misalnya ngelatih teknik dribbling kayak atau ngelatih teknik passing, tapi sekaligus menanamkan nilai-nilai tersebut supaya anak-anak punya sikap mental yang positif tadi. Itu bagaimana cara Coach Michael melatih di lapangannya? Jujur sih awal-awal bingung juga sih. Sampai saat ini juga masih terus belajar buat cari cara dan metode gimana caranya supaya anak-anak tetap dapat pendidikan atau pengetahuan soft skillnya gitu. Tapi sejauh ini saya mencoba buat menjadi teman buat mereka dan sedikit banyak mengetahui lingkungan bermain mereka, keseharian mereka, supaya saya juga nggak dianggap sosok yang harus ditakuti di lapangan, supaya anak-anak nyaman lah di lapangan, punya teman atau kakak yang bisa menjadi contoh atau bisa teman curhatnya mereka di lapangan, apa aja sih yang mereka rasain di luar lapangan. Karena menurut saya anak-anak butuh cara lain untuk belajar, butuh metode lain untuk belajar gitu tadi. Karena sejauh ini seperti yang kita tahu, kita sendiri gitu, mungkin ya kita takut sama polisi karena takut masuk penjara gitu, atau kita takut betul, atau kita takut sama orang tua karena takut nggak dikasih uang jajan, atau kita takut sama Tuhan karena takut sama neraka gitu. Juga ditanemin bahwa kita harus saling respect, apalagi ke diri sendiri, supaya mereka dapat ilmunya gitu kan. Tanpa harus takut sama siapa yang mati atau pertanggungjawaban mereka pada saat mereka kan cuma bertanggung jawab sama diri mereka sendiri sebenarnya atas apa yang mereka pelajari gitu. Oke. Jadi sebenarnya Coach Michael
hadir tuh nggak cuma sebagai pelatih yang ngasih tahu ini loh caranya nendang yang benar, ini loh cara passing yang benar, ini cara giring bola yang benar, tetapi juga bagaimana bisa hadir sebagai apa ya, temen, sebagai orang kayak kakak gitu yang bisa mengajarkan adik-adik itu, tapi bukan lewat ketakutan gitu ya, bukan lewat rasa takut, tapi justru rasa hormat yang muncul karena kita berusaha hadir di tengah-tengah mereka dan mengenal diri mereka lebih baik gitu ya Coach ya berarti. Secara spesifik sih maksudnya supaya anak-anak sayang sama diri mereka sendiri kalau mereka membuang kesempatan untuk belajar di lapangan. Oke. Jadi motivasinya lebih banyak diasahnya itu dari internal ya, bukan motivasi dari luarnya karena misalnya takut dihukum, takut nggak kebagian kebagian kesempatan buat tanding, tapi lebih karena memang saya mau ya karena saya mau belajar gitu loh. Saya ikutan program tuh karena saya mau belajar, saya mau jadi pribadi yang lebih baik, baik itu di futsalnya ataupun pribadi di luar futsal gitu ya. Nah, kalau Coach Michael sendiri sebenarnya tadi kan aku agak balik ke belakang sedikit, sempat sebut aku tuh nggak punya pengalaman sebenarnya tentang melatih sepak bola atau futsal gitu, tapi pernah kan punya pengalaman yang memang ada sedikit lah menyentuh ke arah sana gitu, entah itu sebagai pemain mungkin atau dulu sih waktu zaman SMP SMA saya masih sering main futsal gitu, ikut juga beberapa turnamen kayak di Piala Danan sama Piala Coca-Cola waktu masih sekolah sih. Itu lumayan prestis ya waktu itu. Iya, tapi kompetisinya berhenti dalam jangka waktu lama sih, sampai 5 tahun lebih nggak nyentuh olahraga sama sekali gitu. Jadi pas balik lagi ikut program bola, banyak penyesuaian lagi yang harus diusahakan buat anak-anak sampai hari ini juga. Oke. Dan dari pengalaman itu ada nggak yang diturunkan ke anak-anak ini? Kita kalau tadi udah ngomongin kecakapan hidup, tapi teknik-teknik dalam melatih yang mungkin pernah dapat ketika ikut kompetisi Danone ataupun Coca-Cola ya gitu. Ada nggak yang diturunkan dalam proses latihan di lapangan sendiri dengan anak-anak, atau ada kiblat apa gitu yang menginspirasi Coach Michael untuk melatih anak-anak? Iya, saya rasa di semua akademisi olahraga ya, sebenarnya pasti intinya ditanamin tentang kedisiplinan. Itu yang dalam prakteknya pun saya di lapangan suka miss ke anak-anak karena saya terlalu banyak mementingkan moodnya anak-anak di lapangan dibanding sama aturan itu sendiri gitu. Jadi saya mencoba sampai hari ini kan saya tetap harus bisa coba mendisiplinkan diri saya sendiri supaya anak-anak nggak keluar jalur terlalu jauh gitu tadi. Oke. Dan ada ini nggak sih sosok pelatih atau sosok pemain dunia atau pemain nasional yang jadi wah ini cara bermain yang bagus nih sebenarnya untuk anak-anak miliki gitu, yang jadi inspirasinya Coach Michael? Kalau secara teknik banyak ya tadi sih, banyak banget. Saya suka gaya kepemimpinan Mourinho, saya suka meskipun jadi banyak pro kontranya, tapi saya suka sama pendekatan dia ke pemain itu luar biasa sih. Maksudnya ya kita tahu di layar kaca mungkin dia terlalu tegas gitu, terlalu galak. Tapi sebenarnya pendekatan dia ke pemain itu bagus. Mourinho mungkin buat teman-teman boleh belum tahu, dia pelatih dari tim mana? Waktu itu masih di Chelsea sih. Soalnya aku ngefans banget waktu dia
punya masalah sama Balotelli, anak nakal dari Chelsea, tapi dia tetap mau mempertahankan Balotelli di squad utamanya. Karena dia tahu bahwa potensi Balotelli luar biasa pada saat